Serambi Islami, semua ada di sini. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Dunia penuh dengan orang yang malang. Dunia penuh dengan orang yang malang. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Bagi dengan rata kita bagi cahaya matahari. Bagi dengan rata kita bagi cahaya bulan. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa bani sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Masyaallah. Ustaz, ayat ini menjelaskan dimensi satu sisi tentang tauhid dan ketaatan. Wa'budullah wa la tusyriki bihi syai'a. Tetapi ada dimensi sosial. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Masya Allah. Jadi komprehensif, betul-betul lengkap Islam mengajarkan antara vertikal dan horizontal. Nah, inilah topik yang akan kita bahas adalah dimensi sosial puasa. Syekh, sebelum kita membahas, saya akan perkenalkan jamaah-jamaah yang telah hadir. Insya Allah ini jamaah-jamaah calon penghuni surga. Jangan tegang dong. Sehat Bapak Ibu? Saya ingin menyapa saudara saya dulu dari Majelis Ta'lim Al-Fatah Idrisiyah, Kecamatan Cariu Bogor, pimpinan Ustadz Dadang Musyaddad. Assalamualaikum. Semoga menjadi suami dan imam yang taat. Yang kedua adalah Majelis Taklim Asy-Syukur, Kecamatan Ranca Ekek, Bandung, pimpinan Ibu Nani Suryani. Assalamualaikum. Kumaha daramang? Semoga menjadi wanita yang soleha. Ya Ustaz, bagaimana pernyataan Allah dalam surat An-Nisa 36 yang menggabungkan kalau ternyata seorang muslim memiliki sebuah syarat vertikal dan horizontal, hablum minallah dan hablum minannas. Ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdifu fi qulubil muridina law'atal iradah fayuj'ijuhum ila sulukis sabilis sa'adah allati hiyal imanu wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa'adah. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang paling dalam. Bukan sebatas di bibir,
memuji dan bersyukur kepada Allah dari hati yang paling dalam, hati yang zaukon, hati yang mencicipi, yang merasakan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang senantiasa menggenggam urusan makhluk-makhluknya di langit maupun di bumi. Nabi sering bersumpah, walladzi nafsi biadih, demi zat di mana diriku senantiasa digenggam olehnya. Mata kita masih bisa melihat, alhamdulillah. Bukan kuasa kita, tapi kuasa Allah. Allah masih izinkan kita, alhamdulillah. Di pagi hari ini kita akan membahas tentang saum dengan dimensi sosialnya. Jamaah sekalian, rohani kita, hati kita, kalau panca indera kita berbuat dosa, berbuat kezoliman, kemaksiatan, penentangan, maka yang akan rusak adalah rohani atau hati kita. Masya Allah. Menjadi gelap. Nah, ketika kondisi rohani kita atau hati kita gelap, maka tidak akan jelas arah jalan, orientasi hidup kita. Maka saum di samping yang sudah kita bahas adalah sebagai bentuk jihadun nafs. Bagaimana nafsu kita tundukkan. Jangan sampai dibalik hawan muttaba, sabda Nabi, kita yang tunduk kepada hawa nafsu. Alamatus saqawah, kita yang akan celaka. Juga puasa khususnya Ramadan ini juga untuk membersihkan rohani atau kolbu kita. 11 bulan yang lalu sebelum masuk Ramadan, mata kita banyak lihat Quran atau lihat apa ini? Handphone. Telinga kita, mulut kita banyak bertasbih, tahmid, takbir, tahlil atau gibah. 11 bulan yang lalu, datang bulan Ramadan, kasih sayang Allah. Allah ingin menghasilkan orang-orang muttaqin yang tunduk kepada Allah. Maka lewat saum, khusus di bulan Ramadan ini, rohani kita, hati kita yang kotor, yang rusak, maka dibersihkan kembali, diservis lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita akan benar-benar tersambung dengan Allah, nyaman beribadah dengan Allah, nikmat baca Quran, nikmat sujud, nikmat ketika tarawih. Bahkan di saat lapar, justru batin kita semakin peka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kita kekenyangan, bawaannya apa? Ngantuk. Hatinya lalai dari Allah. Tapi kondisi lapar, sengaja dilaparkan perut kita, supaya hati kita peka. Sebab kalau kebutuhan jasmani kita berlebih, membuat elemen rohani kita yang mengalami kerusakan. Maka dengan saum Ramadan ini, rohani yang gelap, hati yang gelap, bersinar kembali. Bersinar, disinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada kisah ini di awal pembahasan kita. Kenal dengan Nabi Yunus? Kenal nggak? Nggak akan ditanya ketemu di mana. Nabi Yunus alaihissalam, Nabi, Rasul, ketika beliau berdakwah, siang malam terus istiqomah, tapi kaumnya ini nggak menyambut, bahkan menyambit. Sampai pada akhirnya satu titik bahwa Nabi Yunus stok sabarnya hilang. Stok sabarnya habis. Maka di dalam Al-Quran diingatkan, mengajarkan kepada Nabi kita, fasbir li hukmi rabbik wala takun kasohibil hud. Wahai Muhammad, bersabarlah kepada hukum aturan Tuhanmu. Janganlah seperti sohibil hud. Sohibul hud yang dimaksud adalah Nabi Yunus yang masuk ke dalam perut ikan. Kenapa? Nabi Yunus alaihissalam
stok sabarnya habis, lalu meninggalkan kaumnya, dan pada gilirannya ditelan apa? Ikan paus. Ditelan ikan paus. Padahal wala tayasu mir rahillah. Kita dilarang untuk berputus asa di rahmat Allah. Baik, Syekh. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Serambi Islami Ramadan. Serambi